mau nyapa teman-teman dulu. Gimana kabarnya? Baik-baik kan? Hai Baik. semua. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik Kak. Baik, Kak. Jangan tegang-tegang ya. Santai. Oke, jangan tegang-tegang. Nanti nggak masuk nanti pas diajarinnya. Oke. Jadi langsung aja. Oke, selanjutnya pada mau kenalan nggak nih sama kakak-kakaknya nanti yang ngajari siapa sih? Mau nggak kenalan? Mau. Kan katanya tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi biar tahu nih kakak-kakaknya nanti Kelas tambahan aja. Apa? Oke. Jadi kita mau kenalan dulu aja ya gitu ya. Biar tahu nanti kakak-kakaknya siapa aja sih yang mau ngajarin teman-teman gitu. Jadi bisa aja langsung share operator. Nah, jadi kita mau kenalan dulu aja ya. Habis itu baru kita materi gitu. Biar teman-teman juga tahu siapa sih nanti yang ngajarin gitu ya. Nah, jadi langsung aja gitu. Kita mulai kenalannya lah. Nama aku nomor 1 Aisy ya kan. Kenalin, nama aku Nurul Hidayati. Kalian bisa manggil aku Nurul. Aku dari kelas SI 4306. Lanjut. Ya, halo semuanya. Kenalin, namaku Hanif Mufil Anwar. Bisa dipanggil Hanif. Aku dari kelas SI 4307. Hai semuanya, kenalin nama aku Tasya Polo, MUSI 4302. Perkenalkan, nama aku Mutiara Salsabila dari kelas SI 4302 juga. Halo, ya. Nama aku Ananda Fiamiani dari SI 4302. Halo, nama aku Tira Dwisha Putri dari SI 4302. Halo semua, perkenalkan nama aku Prastiani, bisa dipanggil Prasti dari SI 4309. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Novel Rahmada Fahri Kananda, biasa dipanggil Novel dari kelas SI 4302. Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Sumi Sepia Nurasila, biasa dipanggil Silmi dari kelas SI 4304. Wah, udah pada kenalan nih kakak-kakaknya, udah kenal-kenal dong, berarti udah siap nih buat teman-teman lanjut ke sesi selanjutnya ya, buat teman nanti diajarin gitu ya, gimana sih gitu. Nah, oke, jangan lupa juga teman-teman buat absensinya yang baru datang ya, ada di room chat, jangan lupa absensinya. Nah, oke, selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu kita akan membuka open soal gitu kan, tadi udah dihimbauin ya sebelumnya, sebelum teman-teman masuk responsi, teman-teman disuruh buat kalau ada soal gitu ya, buat nyiapin soal. Nah, BTW ada nggak ya nih ini yang mau berbagi soalnya? Kita keep 3 soal, yaitu satu soal per babnya ya. Jadi ada nanti satu soal dari yang bab himpunan, yang kedua ada soal dari matrik dan relasi, terus satu soal lagi dari fungsi. Ada nggak nih yang teman-teman udah nyiapin soal dari tadi gitu ya, gemes pengen ditanyain gitu? Ada nggak? Boleh open mic buat teman-teman yang pengen tahu nih, ini masih bingung, punya soal berarti nggak bisa ngerjain, nanti di sesi terakhir bakal didiskusiin gitu sama teman-teman, sama kakak-kakaknya, kita diskusi bareng gimana sih cara nyelesainnya. Ada nggak nih yang mau berbagi soal gitu, udah nyiapin dari tadi gitu? Ada? Oke, aku tunggu ya buat teman-teman beberapa menit gitu, ada yang mau ngasih soal nggak gitu. Kalau seumpama
seumpama, kalau seumpamanya teman-teman nggak ada soal gitu, atau aku mau nanya nih buat teman-teman, kira-kira bab mana sih yang teman-teman pada susah-susah tuh? Ada yang mau jawab nggak nih? Kira-kira bab apa sih yang kayak masih bingung, nggak paham gitu? Ayo yang mau ngomong gitu? Mestinya Semua ada Kak, kesulitan. semua kayaknya. Matrik Kak, maksudnya yang matrik, terus fungsi, sulit. Mantep net. Parah Mantep ya. lah. Ada lagi yang soalnya kayak aduh. Himpunan boleh lah Kak, dikit lah. Himpunan saya ngerti sih, tapi ya Dikit. apa barengin biar semuanya ini juga Kak paham. Biar rata gitu ya. Tapi easy kan dia himpunan. Ada lagi ya? Lumayan sih. Oke. Ada yang susah lagi nggak? Oh ya fungsi. Bagian Apa? Itu Kak Afif, Kak Afif. komposisi relasi. Oke, dicatat ya kakaknya, nanti poin-poin itu yang bakal ditekenin buat kakaknya ngejelasin gitu. Oke. BTW ada yang punya soal nggak nih? Buat ditanyain. Nanti kita diskusi bareng-bareng nih sesi terakhir. Ada nggak? Yuk, jangan malu-malu yuk. Aduh, Kasih aja soalnya. Saya nggak punya Kak, soalnya saya nggak ngerti. Jadi mau soal juga gimana Kak? Oke. Nanti kita jelasin biar kamu ngerti ya. Nah, iya Kak. Oh, mantap. Yang lainnya. Oh, ada. Tapi kok tugas? Nanti kita kasih jawaban dong. Yang lain. Yang kayak babnya kesulitan gitu, punya soal gitu. Mendem dari kemarin tapi bingung kerjainnya gimana. Wah, udah dibocorin sama temennya ya. Udah dibocorin kalau tak ada tugas lah, marah. Oke, kalau misal teman-teman gak ada soal nih, oke, gak masalah. Jadi bisa lanjut ya. Kalau gak ada soal, kita kakak-kakaknya yang akan menjelaskan gitu dari soal-soal, di beberapa soal. Semoga teman-teman bisa nantinya paham. Dan nanti kalau semisal kayak ada gangguan kakaknya suara atau apa, bisa ngomong aja ya, biar kakaknya juga memperbaiki, biar teman-teman nanti belajarnya juga bisa paham, bisa ngerti, dan kalau bisa teman-teman juga kondusif ya. Nah oke, jadi karena berhubung teman-teman nggak ada nih yang mau ngasih soal, jadi langsung aja ya kita mulai di materinya gitu. Jadi kalau mau nyatet ya sok dicatat, atau pokoknya perhatiin lah gitu ya. Jadi langsung aja, BTW nomor 1 masih aku. Oke, semoga kalian tidak bosan ya dengan suaraku. Oke, di sini kita soal madisnya ada pakai soal UTS tahun 2019. Nah, nomor 1 ini tentang himpunan ya. Nah, di sini ada soalnya bunyinya gini. Misalkan U sama dengan dan anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebagai himpunan universal. Himpunan universal itu ya semesta itu gitu ya. U-nya itu ada semesta. Dan misalkan, nah diketahui ada A sampai F nih. Nah, A-nya ini anggota himpunannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan B, anggota himpunannya ada 4, 5, 6, 7. Dan C, anggota himpunan ada 5, 6, 7, 8, 9. Dan D, anggota himpunannya ada 1, 3, 5, 7, 9. E, anggota himpunan ada 2, 4, 6, 8. Dan terakhir ada F, 1, 5, 9. Nah, ini soalnya tentukan yang pertama yang A komplement irisan B komplement. Terus yang B, D gabungan F. Yang C, A dikurangi B atau A selisih B. Yang D, C beda setangkup D. Dan yang E, P dalam kurung A komplement irisan B komplement. Next. Nah, penjelasannya nih, perhatiin baik-baik ya. Oke, jadi yang soal tadi kan yang A itu A komplement irisan B komplement. Nah, di atas A kan itu ada garis. Nah, itu yang dinamakan komplement. Maka nanti kalau teman-teman nemuin ada kayak huruf atau apa, nanti di atasnya ada garis, yaitu namanya komplement. Terus ini yang kayak bentuknya kayak N, itu namanya irisan. Jangan sampai ketuker sama gabungan. Kalau irisan itu nanti simbolnya dia tuh kayak huruf N.
Tapi kalau gabungan dia nanti simbolnya kayak huruf U. Jadi bedain ya, jangan sampai ketuker. Jadi di soal ini ada A komplement, irisan, B komplement. Nah, gimana sih cara nyelesainnya? Nah, di sini untuk menyelesaikannya kita nyari dulu A komplement. A komplementnya berapa? Nah, buat nyari komplement itu, komplement sendiri itu suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Maksudnya gimana sih? Nah, kita punya elemen U atau di sini anggota himpunannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita punya A, anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, A komplementnya berapa? A komplement itu jika di dalam anggota U itu harus berbeda dengan A. Atau mudahnya gini, angka yang ada di U nggak boleh sama angka yang di A. Gitu. Jadi, kita kan punya A 1, 2, 3, 4, 5. Angka di U yang nggak sama angka di A apa sih? Ya kan, berarti selain 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, angkanya jadi A komplement A komplement anggota himpunannya ada 6, 7, 8, 9. Masih aman kan sampai sini? Gimana? Aman, Kak. Aman. Paham. Oke, kalau aman. Oke, lanjut ya. Jadi sama kayak A komplement tadi. Nyari B, kita nyari B komplement dulu. Nah, nyarinya sama. Jadi di U atau di angka U tuh ada angka yang kita harus nyari yang berbeda sama di B. Kita punya B, anggota himpunannya 4, 5, 6, 7. Angka yang beda apa sih di U? Nah, angka yang beda kan 1, 2, 3, 8, 9. Nah, itu jadi B komplementnya. Terus, karena kita udah nyari A komplement sama B komplement, jadi langsung aja kita nyari A komplement irisan B komplement berapa gitu. Karena kita udah nyari A komplementnya sekian angka dan B sekian angka, jadi buat nyari irisan itu angkanya yang sama. Jadi di A komplement sama di komplement angkanya yang sama yang mana? Nah, angkanya yang sama kan 8 sama 9 gitu. Jadi jawabannya A komplement irisan B komplement itu anggota himpunannya 8 sama 9. Oke, paham Kak Ada ini? Masih oke ya? Oke, nice. Oke, yang B gampang nih, insya Allah ya. Oke, yang B ini soalnya D gabungan F. Jadi, ingat-ingat lagi, kalau bentuknya kayak U itu dia gabungan, kalau bentuknya kayak N itu dia irisan, gitu. Jangan sampai ketukar. Nah, jadi D gabungan F. Jadi, ya digabung aja sama seperti namanya, gabungan. Berarti ya digabungin aja antara D sama F. Nah, kita punya D anggota himpunannya 1, 3, 5, 7, 9 dan F anggota himpunannya 1, 5, 9. Nah, jadi tinggal digabungin aja. Terus ini dimerah-merahin kenapa sih? Nah, ini dimerah-merahin buat teman-teman tahu kalau semisal ada angka yang sama, kita tulis cukup satu aja. Di D kan punya 1, di F juga punya 1, di D punya 5, punya 9, di F juga punya 5, punya 9. Nah, itu cukup ditulis satu angka. Yang penting mencakup semuanya, mencakup semua anggota D sama F. Gitu. Kalau ada yang double, cukup ditulis satu aja. Jadi D gabungan F itu anggota himpunannya ada 1, 3, 5, 7, 9. Terus lanjut. Nah, yang C itu A selisih B. Gimana sih nyarinya? Nah, kita punya angka atau punya anggota himpunan di A itu 1, 2, 3, 4, 5. Dan di B anggota himpunannya 4, 5, 6, 7. Nyarinya gimana? Nah, A selisih B ini nanti nyarinya kita cari angka di A yang berbeda sama di B itu apa? Nah, A sama B kan yang sama 4 sama 5. Nah, angka yang berbeda di A itu berarti 1, 2, 3. Jadi A selisih B angkanya 1, 2, 3. Misal nih kalau aku balik B selisih A, berarti angka di B yang nggak sama atau yang berbeda di dalam anggota himpunannya A. Kira-kira apa jawabannya kalau B selisih A? 67. 67, Kak. Oke, mantap. Benar ya. Jadi angkanya yang beda gitu. Oke, lanjut ya kalau udah paham nih.
Oke, sekarang soal yang D. Nah, itu yang kayak bulat-bulat gitu ya. Itu namanya beda setangkup gitu. Nah, jadi C beda setangkup D. Kita punya C anggota himpunannya 5, 6, 7, 8, 9. Dan D anggota himpunannya 1, 3, 5, 7, 9. Gimana sih cara nyelesainnya? Nah, kalau beda setangkup ini kita cari dulu C selisih D-nya berapa dan D selisih C-nya berapa. Kita cari satu-satu dulu. Nah, C selisih D sama kayak tadi, kita nyari selisih. Berarti kalau C selisih D berarti angka di C yang berbeda dengan angka di D. Karena yang sama 5, 7, 9, berarti C selisih D hasilnya anggotanya 6 sama 8 gitu. Terus lanjut D selisih C, otomatis angka di D yang berbeda dengan angka di C. Yang sama kan 5, 7, 9. Jadi yang beda 1 sama 3 gitu. Terus lanjut kalau udah nyari selisihnya, untuk nyari beda setangkup itu tinggal digabungin aja. Kita tadi udah nyari C selisih D itu 6 sama 8. Kita udah nyari D selisih C dapat 1 sama 3. Jadi kita gabungin aja. Jadi C beda setangkup D itu 1, 3, 6, 8. Mau 6, 8, 1, 3 nggak masalah. Yang penting di dalamnya ada itu. Gitu. Paham kan yang ini? Oke ya? Paham Kak? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Oke lanjut ya. Masih oke ya untuk awal-awal. Oke langsung ke yang E. Oke. Yang E ini ada P dalam kurung A komplement irisan B komplement. P itu apa? P itu himpunan kuasa gitu. Terus lanjut A komplement irisan B komplement. Tadi di soal yang A ini sama ya. Di soal yang A tadi udah nyari A komplement irisan B komplement, udah dapet jawabannya 8 sama 9. Jadi kalau teman-teman mau lihat nanti yang A itu jawabannya yang ini ya 8,9 gitu. Stepnya yang sama kayak yang A. Terus gimana nyari P-nya, nyari himpunan kuasanya gitu. P dalam kurung A komplement irisan B komplement. Nah, poin yang harus teman-teman ingat kalau ditanya himpunan kuasa itu yang pertama dia ada himpunan kosong. Bisa teman lihat ada himpunan kosong yang pertama, oke. Terus yang kedua, semua kemungkinan anggota himpunan. Nah, di anggota himpunannya A komplement irisan B komplement kan ada 8 sama 9. Nah, kita uraikan satu-satu. Jadi di dalamnya ada himpunan 8, ada himpunan 9 gitu. Terus poin ketiga yang harus teman-teman ingat yaitu semua anggota himpunan tersebut. Nah, semua anggotanya di himpunan tersebut di A komplement irisan B komplement kan isinya 8 sama 9. Jadi tulis aja semuanya. Jadi himpunan 8 sama 9 gitu. Terus gimana sih ngeceknya kita udah bener apa belum, berapa banyak himpunannya gitu. Dan caranya itu kita 2 dipangkatin A komplement irisan B komplementnya tadi berapa angka? Kita ada 8 sama 9 kan. Berarti ada 2 angka. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti nanti himpunannya ada 4. Jadi kan ada himpunan kosong, ada himpunan 8, himpunan 9, sama himpunan 8 sama 9. Jadi ada 4 gitu. Terus biar lebih jelasnya, semisal ada contoh lain nih. Kita punya A komplement irisan B komplementnya itu anggota himpunannya ada 1, 2, sama 3. Oke, nanti kita ada 3 angka gitu ya. Terus nyari himpunan kuasanya gimana? Sama kayak tadi, yang pertama, dia pasti ada yang namanya himpunan kosong. Gitu ya, himpunan kosong dulu. Terus yang kedua, semua kemungkinan anggota himpunannya. Di sana kan kita di A komplement irisan B komplement punya angka 1, 2, 3. Nah, kita uraikan dulu. Ada himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, terus himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3. Kenapa kok 2, 1 nggak ada? Gitu. Karena udah ada himpunan 1, 2. Jadi cukup tulis 1 aja, nggak usah double-double gitu ya. Cukup mewakili 1 aja. Jadi langsung 2, 3 gitu. Terus poin yang ketiga, semua anggota himpunan tersebut, semua anggotanya berapa? Ada 1. Di A komplement irisan B komplement, dia ada 3 angka. Langsung aja masukin semua, anggotanya semua. Jadi himpunan 1, 2, 3. Terus ngecek lagi, udah bener belum gitu ya. Mungkin kalau dikit mungkin masih yakin gitu ya. Tapi kalau udah soalnya
mintanya panjang sih, bingung berapa udah bener apa belum gitu. Jadi buat ngeceknya 2 dipangkatin banyaknya himpunan yang tadi yang A komplement, irisan B komplement. Itu kan ada 1, 2 sama 3. Berarti ada 3 angka kan? Nah, berarti 2 dipangkatin 3 ada 8. Oke, berarti nanti himpunan kuasanya kita punya 8 anggota atau 8 himpunan gitu ya. Untuk yang ini masih bisa diterima kan? Berarti Itu angka 2 tuh emang 2, Kak. Apa gimana? Berarti itu emang ya, 2 gitu. Ya, dia tetap 2, yang beda yang jadi pangkatnya ya, yang pangkatnya itu menyesuaikan kita punya A komplement, irisan B komplement, atau nanti mungkin pertanyaan lain itu banyaknya berapa sih di situ yang udah diketahui gitu. Jadi 2-nya tetap, yang beda cuman pas di pangkatnya doang gitu. Oke? Iya Kak, makasih. Jadi buat nomor 1 udah segitu aja. Bakal lanjut buat nomor 2, bakal dijelasin sama Kak Hanif. Oke, suaraku udah masuk ya? Sudah, Kak. Sudah Bang. Oke. Sudah Bang. Jadi selanjutnya ini soal UTS kemarin tahun 2019 yang nomor 2. Jangan lupa diperhatikan baik-baik nih, karena biasanya kalau bisa mengerjakan soal UTS sebelumnya tuh soal UTS besok insya Allah bisa gampang lah. Nah, jadi soalnya ini soal cerita. Dalam suatu jejak pendapat terhadap 120 orang, ditemukan bahwa 65 orang menyukai ayam bakar. Nah, data 65 orang yang menyukai ayam bakar ini disimbolkan dengan A. Dan itu harus diingat-ingat. Terus 45 orang menyukai daging rendang yang disimbolkan B. Lalu 42 orang menyukai perkedel jagung dengan disimbolkan P. Dan 25 orang menyukai ayam bakar dan perkedel jagung. 15 orang menyukai daging rendang dan perkedel jagung. 8 orang menyukai ketiga makanan tersebut. 100 orang menyukai ayam bakar atau daging rendang atau perkedel jagung atau ketiganya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama, tentukan jumlah orang yang menyukai ayam bakar dan daging rendang. Yang kedua, tentukan jumlah orang yang tidak menyukai ketiga makanan sama sekali. Dan yang ketiga adalah gambarkan diagram Venn yang lengkap sesuai persoalan ini. Kita akan breakdown satu-satu, buat satu-satu. Bisa next. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, itu kan ada tentukan jumlah orang yang menyukai ayam bakar dengan simbol A dan daging rendang D. Nah, kalau apabila teman-teman menemukan soal cerita seperti ini, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencatat yang diketahui. Nah, dari soal ini, kita dapat mengetahui data apa sih? Nah, di situ tertulis bahwa ada 120 orang nih. Berarti itu kayak himpunan semestanya itu jumlahnya ada 120 kan. Nah, terus ada A yang berjumlah 65 orang. Terus ada 45 orang yang menyukai daging rendang, berarti B sama dengan 45. Terus ada 45 orang menyukai perkedel jagung, berarti P sama dengan 42. Terus ada 20 orang menyukai ayam bakar dan perkedel jagung. Berarti kalau dan simbolnya adalah irisan. Nah, jadi ditulis yang diketahui yaitu A irisan P sama dengan 25. Nah, terus sama nih, ada 15 orang menyukai daging rendang dan perkedel jagung. Berarti kita tulis D irisan P sama dengan 15. Terus ada lagi A irisan D irisan P itu 8, yaitu orang yang menyukai ketiga makanan tersebut, makanya ada 3. Terus ada 100 orang yang menyukai ayam bakar A atau daging rendang D atau perkedel jagung P. Itu juga bisa ditulis berarti A gabungan D gabungan P itu ada 100. Nah, tapi untuk pertanyaan yang pertama ini adalah yang ditanyakan berapa jumlah orang yang menyukai ayam bakar A dan daging rendang D. Nah, berarti yang ditanyakan adalah A irisan D. Nah, kita kan di soal ini udah tahu nih, ini ada jumlah gabungan dan himpunan. Berarti kalau menemukan soal seperti ini, mengerjakannya menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Nah, prinsip inklusi eksklusi yaitu banyaknya anggota himpunan gabungan antara himpunan A dan himpunan B, atau dan mungkin ketiga himpunan, itu jumlah banyaknya dari anggota dalam himpunan tersebut dikurangi banyaknya anggota di dalam irisannya. Nah, kalau datanya seperti ini, berarti yang dapat kita
hitung adalah A gabungan D gabungan P itu sama dengan jumlah dari A, jumlah dari D, jumlah dari P dikurangi A irisan P, dikurangi D irisan P, dikurangi A irisan D, ditambah A irisan D irisan P. Nah, yang akan ditanyakan di pertanyaan ini kan A irisan D. Nah, terus berarti A irisan D-nya itu ditulis tetap, terus yang lain diubah, angkanya itu dimasukkan. Nah, jadinya berarti A gabungan D gabungan P itu ada 100, lalu A ada 65, lalu D ada 45, lalu ada P 42. Nah, dikurangi A irisan P itu ada 25, dikurangi D irisan P ada 15, lalu dikurangi A irisan D, tetap ditulis karena itu nanti akan kita cari, terus ditambah A irisan D irisan P itu ada 8. Nah, selanjutnya kita totalkan ini di jumlah 65 ditambah 45 ditambah 42 dikurangi 25 dikurangi 15 ditambah 8 itu ketemunya 120. Nah, selanjutnya kita buat A irisan D sama dengan, nah caranya tinggal kita tukar dengan yang 100, A irisan D pindah ke kiri menjadi positif, lalu 100 dipindah ke kanan menjadi negatif. Jadi A irisan D sama dengan 120 dikurangi 100. Nah, berarti jawabannya A irisan D sama dengan 20. Nah, jangan lupa juga biasanya kalau di soal cerita itu jangan lupa kasih kesimpulan. Nah, jadi jumlah orang yang menyukai ayam bakar dan daging rendang itu ada sebanyak 20 orang. Sampai sini bisa paham? Bisa dimengerti? Atau bingung nih? Bisa. Oke, kalau bisa lanjut ke soal berikutnya. Tentukan jumlah orang yang tidak menyukai ketiga makanan sama sekali. Nah, kita kembali lagi ke soal. Kita lihat soalnya nih. Di soal ada yang memperlihatkan itu, ini tuh langsung kelihatan gitu. Di soal ada yang menyebutkan bahwa 100 orang menyukai ayam bakar atau daging rendang atau perkedel jagung atau ketiganya. Berarti di soal ini udah diketahui nih, ada orang yang menyukai ketiganya. Nah, yang akan ditanyakan di pertanyaan ini adalah orang yang tidak menyukai. Berarti tinggal kita tulis A gabungan D gabungan P itu dikomplement. Kan A gabungan D gabungan P itu orang yang diketahui nih, di soal udah ada. Nah, terus yang ditanyakan kan yang tidak ada. Berarti tinggal kita bikin komplement. Nah, rumusnya adalah berarti untuk mencari komplement dari A gabungan D gabungan P itu jumlah seluruh himpunan dikurangi gabungan dari A, D, dan P. Jadinya berarti 120 dikurangi 100. 120 dari jumlah jejak pendapatnya itu di soal di atas, terus dikurangi yang A gabungan D gabungan P itu dari orang yang menyukai ada 100. Jadi ketemunya orang yang tidak menyukai ketiga makanan sama sekali adalah 20. Seperti itu. Jangan lupa juga kesimpulannya ditulis. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Paham, Oke. Kalau gitu lanjut. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih, gambarkan diagram Venn yang lengkap sesuai persoalan ini. Nah, kalau mengerjakan seperti ini, kan tadi kita di awal juga udah menulis yang diketahui datanya kan. Ada A itu sama dengan 65, B ada 45, P ada 42, terus A irisan P itu ada 25, terus D irisan P ada 15, A irisan D yang sudah tadi kita cari itu ada 20, lalu A irisan D irisan P itu ada 8, lalu ada A gabungan D gabungan P itu ada 100, dan yang barusan yang tidak menyukai berarti komplement dari A gabungan D gabungan P itu ada 20. Nah, hal yang pertama dalam menggambar diagram Venn adalah teman-teman bikin kotakan dulu nih untuk jumlah seluruh himpunan yang 120. Nah, di soal kan ini ada 3 data nih. 3 data yaitu ada ayam bakar, ada daging rendang, dan perkedel jagung. Nah, berarti teman-teman bikin 3 lingkaran. Terus cara bikin 3 lingkarannya nih, teman-teman lihat juga di soal. Oh, ada A irisan P, berarti nanti lingkaran yang A dan lingkaran yang irisan dan lingkaran P itu beririsan. Terus ada lagi data D irisan P. Oh, berarti lingkaran D dengan lingkaran P itu beririsan. Oh, terus ada data lagi
A irisan P, berarti ketiga lingkaran tersebut beririsan. Nah, jadi itu gambarnya itu seperti itu, seperti yang ada di layar. Nah, selanjutnya untuk mengisi angkanya, teman-teman bisa isi dari yang tengah dulu. Nah, data yang di tengah itu berarti A beririsan dengan P dan juga beririsan D. Nah, tinggal masukkan angkanya, yaitu berarti ada 8. Nah, 8 dimasukkan di tengah-tengah yang beririsan ketiga lingkaran tersebut. Terus, setelah itu, teman-teman bisa isi nih antara lingkaran yang A, D sama P yang saling beririsan dulu. Nah, di sini saya akan mengisi dulu yang antara lingkaran A yang beririsan dengan lingkaran P. Nah, data A irisan P itu kan ada 25. Tetapi di A irisan D irisan P itu 8. Nah, antara A dan irisan P ini kan termasuk juga masuk data antara A irisan D irisan P nih 8. Berarti tinggal dikurangin antara 25 dikurangi 8. Karena sudah dihitung sebelumnya. Berarti sisanya tinggal 17. Terus untuk yang D itu sama. Jadi A irisan D itu kan ada 15. Nah, di tengah udah ada 8 nih. Berarti tinggal dikurangin. Berarti sisanya tinggal 7. Terus, tinggal 12. Terus, sorry diulangi. Yang A irisan D itu tadi ada 20. Dikurangi 8 berarti sisa 12. Terus yang D irisan P itu kan ada 15. Dikurangi 8 berarti sisa 7. Nah, selanjutnya yang belum diisi adalah data sisa dari lingkaran A. Nah, data dari A itu kan ada 65. Nah, 65 dikurangi A irisan P, A irisan D, dan dikurangi A irisan D irisan P. Berarti 65 dikurangi 17, dikurangi 8, dikurangi 12, itu sisa 28. Nah, selanjutnya tinggal yang D. Yang D kan ada 45 nih. 45 dikurangi 12, dikurangi 8, dikurangi 7, itu hasilnya adalah 18. Terus selanjutnya tinggal yang P. Yang P ini kan ada 42. Nah, 42 juga sama seperti yang lingkaran sebelumnya, dikurangi 17, dikurangi 8, dikurangi 7. Jadi sisanya ada tes suara saya masih lancar nggak ya? Masih Kak, masih kedengaran Kak. Teman-teman saya patah-patah ya, Kak. Oh, patah-patah ya? Oke. Sampai di sini paham? Oh ya, terus ini ada yang kurang, berarti selanjutnya kan ini yang di lingkaran ada 100 nih. Teman-teman kalau nggak percaya bisa dihitung jumlah dari 28, jumlah dari terus ditambah 12, tambah 8, tambah 17, tambah 10, tambah 7, tambah 18, itu berarti data dari orang yang menyukai gabungan A, gabungan D, dan gabungan P itu ada 100. Nah, kan ada orang yang tidak menyukai ketiganya kan, berarti tidak masuk ke dalam lingkaran, itu tadi di pertanyaan sebelumnya ada 20. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kak, bisa diulang lagi yang angka 28, yang 10, 18 itu dapat dari mana? Oke. Jadi, dalam lingkaran A, ini kan totalnya ada 65 kan? Nah, tetapi di lingkaran A juga ada 12, 8, 17. Itu angka apa sih? Itu adalah angka dari A irisan P, terus ada A irisan D, ada A irisan D, ada irisan P. Nah, data dari A irisan D irisan P itu kan juga sudah termasuk di dalam lingkaran A, atau itu termasuk ada data A itu. Jadi, untuk mengisi sisanya itu kan berarti jumlahnya ada 65 nih. Berarti dikurangin dari data A irisan P, oh data A irisan P itu ada 17. Nah, 17 ini juga udah dikurangi kan dari A irisan D irisan P. Gitu. Terus A irisan D itu kan juga ada 20 tapi di dalam A irisan D itu ada A irisan D irisan P yang berjumlah 8. Jadinya sisa di lingkaran itu ada tinggal 12. Nah, jadi yang lingkaran A itu berarti tinggal dikurangin dari data yang sudah ada sebelumnya. Berarti kan yang sebelumnya itu dari A irisan D itu ada 12, terus dari A irisan D irisan P itu ada 8, terus dari A irisan P itu ada 17. Nah, jadi sisa
data yang dari A itu tinggal 28. Terus untuk yang D dan P itu sama seperti itu. Dikurangin. Gimana? Sudah ya, paham belum? Iya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham, Kak? Aman. Lanjut ke. Kalau udah aman, lanjut ke nomor 3. Silahkan, Kak. Nah, jadi lanjut nih ya ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini tuh soalnya tentang multiset. Di sini itu diketahui multiset P ada angka 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Dan multiset yang Q itu ada 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Nah, soalnya itu tentukan yang pertama A itu P kurangi Q atau P selisih Q. Nah, yang B itu P irisan Q. Nah, langsung nih pembahasannya. Jadi di sini P selisih P atau P kurangi Q itu berhubungan dengan jumlah. Jadi di mana yang huruf awal itu dikurangi huruf selanjutnya. Di sini kan huruf awal itu kan P. Jadi si huruf P itu jika di P itu tidak ada angka atau lebih kecil, maka itu nggak perlu ditulis. Jadi di sini yang pertama kan ada angka 0. 0 itu di sini ada 2 kan? Ada 2. Nah, karena dikurangi, jadi angka di P itu 0 ada 2 dikurangi angka di Q, angka 0 di Q ada 1. Jadi 2 dikurangi 1, 1. Jadi yang ditulis 0 itu 1. Terus di sini angka 1 di P ada 4. Lalu di Q itu angka satunya ada 1. Jadi yang ditulis itu P kurangi Q, 4 dikurangi 1. Jadi angkanya ditulis satunya ada 3. Terus yang angka ketiga ada angka 2, ada 2 berjumlah 2. Terus di Q ada 1. Jadi karena P kurangi Q, angka 2 dikurangi 1 ini jadi ada 1. Terus kenapa di sini itu 3-nya nggak perlu ditulis? Karena P kurangi Q, kan ini angka 3 di P ada 1 ya. Terus di Q ada 4. Jadi kan nggak mungkin 1 kurangi 4. Jadi nggak perlu ditulis. Begitupun juga di sini ada angka 4 di multiset Q ini. Karena di P-nya nggak ada angka 4, jadi juga nggak perlu ditulis. Begitu. Terus soal selanjutnya ini P irisan Q. Jadi P irisan Q itu yang dilihat itu yang minimum. Jadi mau di huruf pertama atau kedua, itu yang dilihat itu yang lebih sedikit anggota per angkanya. Jadi di sini kan P irisan Q. Anggota P ini nolnya ada 2. Di Q nolnya ada 1. Karena 1 lebih kecil, lebih sedikit, jadi yang ditulis nolnya 1 aja. Terus yang kedua ini angka 1. Angka 1 di P ada 4, di Q ada 1. Jadi yang ditulis cuma cukup 1 aja. Terus selanjutnya juga ini angka 2, di P ada 2, di Q ada 1. Jadi yang diambil kan minimum, jadi yang diambil 1 aja. Terus juga ini 3, di P ada 1, di Q ada 4. Yang diambil yang di P, yang 1 aja. Terus kenapa di sini 4-nya nggak perlu ditulis? Karena di P itu, karena ini P irisan Q. Jadi karena di P nggak ada anggota angka 4, jadi dia nggak perlu ditulis. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Kakak bisa. Bisa, Kak, bisa. Paham, Kak? Bisa lah. Oke. Selanjutnya, Kak. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin tentang relasi ya. Tadi yang katanya relasi agak rumit,
disimak ya. Jadi di sini ada relasi di bawah ini menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif n. Nah, sebelumnya kita harus tahu bilangan bulat positif n. Nah, bilangan bulat itu kan dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus kita harus memenuhi juga di sini ada relasi X plus Y sama dengan 6. Artinya apa? Jadi angka X plus Y ini harus memenuhi 6. Kayak gitu. Terus pertanyaannya yang pertama, selidiki apakah relasi R bersifat refleksif. Terus yang kedua adalah selidiki apakah relasi R bersifat transitif. Yang ketiga adalah apakah relasi R bersifat setangkup. Lalu yang keempat adalah apakah relasi R bersifat tolak setangkup. Lalu yang terakhir, beri kesimpulan apakah R termasuk relasi kesetaraan atau relasi ekivalen. Next. Oke, tadi kan udah dijelasin ya di awal kalau relasi itu X plus Y sama dengan N dan harus bilangan bulat positif. Jadi di sini aku permudah biar di sini kan ada X sama Y. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Kan ada X1 dan Y-nya 5. Berarti 1 tambah 5, 6. Terus 5 tambah 1, 6. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 2, 6. Dan 3 tambah 3, 6. Akhirnya relasi yang terbentuk adalah 1,5, 5,1, 2,4, 4,2, 3,3. Jadi nanti di next pertanyaan, relasi yang akan kita selidikin itu relasi ini ya. Oke, next. Nah, di sini yang pertama nih. Tadi kan yang ditanyain refleksif ya. Oke, refleksif itu apa sih sebenarnya? Kita tuh harus tahu gitu definisinya. Jadi aku persingkat, refleksif itu jika A, A adalah anggota dari R atau relasi yang terbentuk, dan A adalah anggota dari himpunan bilangan bulat positif N. Next. Nah, jadi di sini bisa kita simpulin pada relasi tersebut bersifat tidak refleksif karena 1,1, 2,2, 4,4, 5,5 bukan anggota R. Tadi kan refleksif jika A, anggota R dan A anggota N himpunan kan, himpunan bilangan bulat. Jadi bisa kita umpamain kalau himpunan bilangan bulat positif itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan nih yang di relasi yang terbentuk cuma ada 3,3, otomatis dia udah termasuk tidak refleksif. Kayak gitu. Next. Oke, yang kedua adalah transitif. Nah, transitif ini agak rumit, jadi disimak ya. Nah, di sini syaratnya jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C juga harus merupakan anggota R. Bisa di next. Oke, jadi di sini pada relasi tersebut bersifat tidak transitif. Karena contohnya ketika 2,4 adalah anggota R dan 4,2 anggota R, 2,2 bukan merupakan anggota R. Bisa next, nanti aku jelasin lagi. Next dulu. Nah, di sini nih. Oke, nah di sini tuh aku udah buat nih tabel relasi transitif yang buat transitif nih, yang benar ya. Jadi di sini ada relasi yang terbentuk kan ini. Nah, tinggal kita bikin itu dulu tabel A, B, B, C, dan A, C ini buat mempersingkat kalian kalau soalnya panjang, biar nggak bingung nih ceritanya. Kayak ini, kan ini A, B, kita ambil dulu relasi yang pertama, 1,5. Nah, di sini B kan 5 ya, jadi kita cari mana sih yang depannya B-nya itu 5. Di sini ada 5,1. Nah, taruh nih 5,1. Terus A, C itu berarti kita ambil yang ujung kiri sama ujung kanannya. Otomatis 1,1 kan. Karena di sini 1,1 aja udah nggak ada, otomatis dia udah nggak transitif. Tapi di sini aku bakal jelasin, biar jelas ya cari transitif. Terus berikutnya ada 2,4. 2,4 kan B-nya 4. Cari nih yang depannya 4, berarti cuma 4,2 kan. Berarti ambil ujung kiri, ujung kanan, A, C-nya terbentuk 2,2. Next, habis itu ada 4,2, nah BC-nya berarti 2,4. Terus diambil ujung kiri, ujung kanan, 4,4. Nah, terus ada 5,1, nah dia berarti 1,5 kan B, C-nya, berarti A, C sama dengan 5,5.
Jadi gini, simpelnya nanti kalau ada soal relasi yang terbentuk, ada yang 3,3 atau 2,2 atau 1,1 itu mending nggak usah dimasukin tabel juga nggak apa-apa. Soalnya kayak nih, lihat ya, kan A, B 3 ya, 3,3, terus B, C 3,3, dan A, C 3,3. Jadi otomatis kalau udah sama, dia itu udah pasti dia relasinya transitif. Tapi karena ini tadi cuma ada 3,3, sedangkan yang lain nggak ada, kita disimpulin bahwa berarti relasi ini tuh tidak transitif. Ada yang mau ditanyakan dari refleksif dan transitif? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita next aja. Kak, maaf, mau slide yang sebelumnya boleh? Oh iya, sok. Kak, mau nanya. Sudah, Kak. Kak, Iya. berarti Iya. harus semuanya gitu ya, Kak, yang A, C-nya itu? Kalau itu Untuk kan cuma 3,3 doang tuh yang A, C-nya. Iya, jadi kayak gini, kalau transitif itu, kalian harus benar-benar lihat si A, C-nya ini nih. Jadi misal ya, umpamanya kan 1,5, dia tuh ada nih pasangannya B, C, 5,1. Otomatis kalau A, C-nya dia, kan berarti 1,1 ya, itu tuh harus ada. Nah, beda lagi nih, sikonnya, kalau umpamanya di sini nanti relasi yang terbentuknya ada 5,3 misal. 5,3 kan dia nggak ada pasangan 3,5 kan, berarti nanti itu bisa di skip aja. Jadi walaupun dia 5,3 tapi karena nggak ada 3,5 jadi nggak harus ada A, C kayak gitu. Bisa dipahamin? Oh iya, bisa Kak. Makasih Kak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Dari mau bertanya Kak, mungkin yang itu termentuin AB sama BC-nya gimana? yang AB sama BC-nya ya? Oke, gini. Kan di sini misal ambil relasi yang pertama nih, AB 1,5. Nah, di sini kan berarti A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 5. Otomatis kalau kita B, C, nah itu tuh tinggal cari aja yang depannya 5, kayak B-nya 5 gitu. Jadi di sini kan cuma ada 5,1. Berarti kayak gitu. Tapi nanti umpamanya ada lagi nih 5,3 di sininya di relasi yang terbentuk. Berarti nanti ada lagi kolom baris yang A, B-nya 1,5 terus BC-nya 5,3 kayak gitu. Jadi tergantung di relasi yang terbentuknya. Oh iya, ya. Paham. Oke. Ah, berarti itu ngikut ke AC-nya ya? Ke AC-nya berarti diganti nggak 1,1 gitu? Iya, kalau AC-nya ini kan udah otomatis dari ngambil ujung kiri sama ujung kanannya. Jadi AC yang terbentuk ini dan dia harus ada di dalam relasi yang terbentuk. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya yang ini kan jadinya 1,1. Berarti kalau yang tadi siswa yang kakak bilang jadi 1,3 gitu ya? Iya, betul sekali. Soalnya dia ngambil yang ujung kiri sama ujung kanan. Berarti kalau C-nya kan ini ada 5 buah Kak. Salah satu aja nggak ada, berarti langsung nggak transitif gitu ya Kak? Iya, soalnya tergantung kayak aku bilang tadi, umpamanya tadi dia ada pasangannya nih, ada 1,5, ada 5,1. Otomatis dia harus ada 1,1. Kalau 1,1 aja nggak ada, berarti dia bukan transitif. Nah, beda lagi kalau nanti ada 4,3 yang kayak aku bilang tadi. Kan 3,4 dia nggak ada. Nah, berarti dia nggak usah kayak kamu skip aja gitu, soalnya dia nggak bisa diterusin. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi? Atau mau lanjut dulu? Lanjut aja. Oke, next kalau gitu. Lanjut Kak. Oke, next tadi setangkup. Sekarang yang ditanya setangkup ya. Setangkup itu nama lainnya simetris. Nanti jadi kalau ada pertanyaan nih simetris gitu, nah itu setangkup gitu. Itu nama lainnya. Jadi setangkup atau simetris jika A, B anggota R, maka B, R anggota R kayak gini. Jadi pada relasi tersebut bersifat setangkup karena semuanya memiliki pasangan. Bisa dilihat ya. Kan tadi dia setangkup jika A, B dan B, A. Di sini misal ada 1,5. Berarti kan di sini A-nya 1, B-nya 5. Di sini terus ada 5,1. B-nya 5, satunya A-nya 1 kayak gitu. Jadi dia sepasang. Terus ini 2,4, 4,2. Dia sepasang. Nah, pasti tanyakan kenapa yang 3,3 ini nggak ada pasangannya, tapi tetap setangkup. Ini bukan berarti nggak ada pasangannya ya. Karena gini kan 3,3 kalau pasangannya tetap 3,3 kan. Jadi walaupun dia cuma ditulis 1 kali, itu udah dianggap bahwa dia setangkup. Kayak gitu.
Terus next. Oke, di sini ada tolak setangkup. Nah, tolak setangkup itu jika semua A, B anggota N, nah jadi A, B anggota R dan B, A anggota R hanya jika A sama dengan B. Nih, jadi kesimpulannya pada relasi tersebut bersifat tidak tolak setangkup karena ada pasangan yang berpasangan namun nilainya tidak sama atau berbeda. Jadi dia nih harusnya nggak pasangan gitu. Nih, kan tadi sifatnya A, B ada B, A tapi hanya jika A sama dengan B. Sedangkan di sini nih bisa dilihat 1,5, 5,1 kan dia berpasangan kan, tapi A-nya tuh tidak sama dengan B karena 1 tidak sama dengan 5. Akhirnya dia tidak tolak setangkup. Tapi kalau ada yang mikir tolak setangkup itu adalah lawannya dari setangkup, itu jangan kayak gitu ya. Soalnya gini, kan kalau setangkup dia A, B, B, A. Terus kalau tolak setangkup dia A, B, B, A hanya jika A sama dengan B. Bisa dilihat di sini yang 3,3 kan dia setangkup ya. Nah, dia juga tolak setangkup. Kenapa? Soalnya dia juga pasangannya kan pasti 3,3 juga dan A sama dengan B, 3 sama dengan 3. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi dari setangkup dan tolak setangkup? Tidak. Udah paham ya? Oke, jadi kita lanjut aja ke soal terakhir. Nih, soal terakhir tadi kan kita disuruh. Oh iya, gimana? Enggak. Oke, kita lanjut. Jadi yang tadi kan disuruh nyimpulin nih, dia tuh relasi kesetaraan atau relasi ekivalen atau tidak gitu. Jadi kita harus tahu apa sih relasi kesetaraan atau relasi ekivalen. Nah, relasi kesetaraan atau relasi ekivalen itu jika si relasi yang udah kita bahas tadi memiliki ketiga sifat. Yang pertama ada refleksif, yang kedua ada transitif, yang ketiga adalah setangkup. Nah, jadi bisa kita simpulin nih, kenapa tadi tuh relasi kita kan sifatnya tidak refleksif, tidak transitif, namun tetap setangkup kan. Tapi jika salah satu syarat dari refleksif, transitif, dan setangkup tidak terpenuhi, maka dia sudah tidak termasuk relasi kesetaraan. Nih ada lagi nih nanti kalau ada soal, umpamanya relasi tersebut tuh termasuk relasi parsial atau bukan. Nah, parsial tuh apa? Parsial tuh hampir sama kayak relasi kesetaraan, tapi dia yang setangkup diganti tolak setangkup. Jadi relasi parsial itu bersifat refleksif, transitif, dan tolak setangkup. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 4 ini tentang relasi? Kalau di relasi mungkin nggak, Kak? Tidak refleksif, tidak transitif, dan tidak setangkup. Maksudnya? Ya mungkin nggak, Kak, gitu maksudnya. Oh, kalau iya mungkin. Soalnya kan kita nggak bisa memprediksi kan soal tuh kayak gimana. Jadi mungkin banget semuanya tidak simetris, tidak setangkup, tidak tolak setangkup, kayak gitu. Oh. Jadi mungkin banget. Jadi nggak terpaku ya sama ini gitu, tergantung soalnya. Pokoknya kalian ngerti aja tentang definisinya. Maksudnya dalam satu soal gitu maksudnya. Jadi dalam satu soal nggak refleksif, nggak transitif, nggak setangkup, nggak tolak setangkup. Itu mungkin saja berarti ya, Kak? Iya mungkin, tergantung nanti relasinya. Oke sih, Kak. Ya, berarti udah ya yang ditanyain. Kalau udah paham bisa next ke teman aku Nanda. Kasih. Suaraku kedengeran nggak? Oke. Iya, Kak, masuk. Aman. Jadi di soal nomor 5 ini, itu kan ada matriks 3x3 kan. Nah, di sini misalkan bahwa relasi dan pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1 itu cuma ada 1, 0, 0, 1 gitu. Dan di R2 juga ada 0, 1 saja. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan matriks yang merepresentasikan R1 irisan dari R2. Sekali lagi, bisa next. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia irisan, pasti sudah pernah belajar tentang konjungsi sama disjungsi di bab yang pertama. Nah, kalau konjungsi itu, konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pertanyaan P atau P dan Q benar. Nah, di sini kalau dia irisan,
Kalau dia irisan berarti dia memakai konjungsi. Jadi ingat aja kalau misalnya irisan dia konjungsi. Nah, kita jadi di R1 dan R2 ini matriksnya baris ke-1 kolom ke-1 itu dikalikan juga dengan baris ke-1 kolom ke-1 di R2. Baris kedua kolom kedua itu dikalikan juga dengan baris kedua kolom kedua di R yang kedua. Nah, setelah dikonjungsi semua, itu nggak perlu ditambah seperti matriks sebelumnya, kecuali kalian menghitung yang relasi matriks. Ini kan oleh ada tulisan irisannya gitu. Jadi langsung aja 1 dikonjungsi 0, 1 dikonjungsi 0 itu berarti 0. Karena di sini konjungsi akan bernilai benar jika dan hanya jika kedua pertanyaan benar. 1 sama 0 menangnya 0 gitu. Jadi di sini ada contoh juga 0 konjungsi 0, 0 konjungsi 0 itu tetap 0. Kecuali dia benar seperti 1 konjungsi 1 dia 1. Udah jelas di sini? Apa ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Coba Jelas, Kak. ulang lagi, Kak. Kurang paham Oke. soalnya. Jadi di sini kita kan itu menentukan matriks yang merepresentasikan R1 irisan dari R2. Nah, kalau misalnya dia irisan, maka yang dipakai itu dia adalah konjungsi. Nah, di sini bisa dicontohnya, kalau misalnya R1 sama R2 ini, baris ke-1, kolom ke-1, itu harus dikalikan juga sama baris ke-1, kolom ke-1 di R2. Berarti 1 sama 0, ini kan 1 sama 0 nih. Terus, baris ke-1, kolom kedua, itu juga harus dikalikan dengan baris ke-1, kolom kedua di R2. Udah ngerti sampai sini? Iya, Kak. Nah, ya terus itu dikonjungsikan. Kalau konjungsi itu, dia kalau misalnya dapat angka 1 sama 1 saja. Kalau misalnya 1 sama 0, pokoknya ada nolnya, itu berarti sudah 0. Nah, jadi di sini baru kita dapatkan 000, 010, 010. Udah ngerti sampai situ? Dapatnya dari mana? Iya. Udah. Oke. Udah, Kak. Oke. Next, selanjutnya. Jadi di sini kan kalau tadi yang irisan kan, kalau yang tadi yang irisan, misalkan di soal kalian nanti dapatnya gabungan itu dia pasti disjungsi. Ingat aja kalau irisan konjungsi, kalau gabungan dia disjungsi. Disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pertanyaan P dan Q salah. Jadi di sini kayak tadi juga penjelasannya, tetapi berbedanya dengan konjungsi, dia akan salah jika kedua pertanyaan akan salah. Jadi 0,0 dengan 0 itu salah pokoknya. Tapi kalau misalnya dia 1 sama 0, dia tetap menang 1. Ngerti sampai situ? Atau mau ada yang dibahas lagi? Berarti kalau misalnya ada angka 1 atau 0, berarti itu 1 ya, Kak? Iya, itu kalau misalnya di disjungsi. Oh. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau yang tadi, yang sebelumnya, konjungsi ya, Kak? Ya, yang kalau tadi, pokoknya irisan itu konjungsi, kalau gabungan itu disjungsi. Jadi yang kalau konjungsi itu, kalau misalnya 0 sama 1, 0 ya? Yang itu. Ya, pokoknya kalau konjungsi dia menangnya di 0, kalau misalnya disjungsi dia menangnya di 1. Oke. Gitu. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyain? Kak, kalau buat matriks ini dia soalnya tuh cuman kayak 1 sama 0 doang ya? Gak ada kayak soalnya kayak 2 sama 4 kayak gitu, cuman 1 sama 0 doang benar. ya? Kalau misalnya kalian mau permainan kata-kata itu nanti di semester 2, dapatnya di matriks dan ruang vektor. Oh. Sekarang dia cuma 1 sama 0 saja. Walau oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ya. Lanjut ke, kalau nggak ada lagi bisa lanjut ke temanku. Oke. Ada suara saya terdengar nggak? Ada, Kak. Iya, Kak. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini tuh soal terakhir di UTS tahun lalu. Nah, di sini soalnya itu membahas mengenai fungsi. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut. F ini dengan daerah asal Z dan daerah hasil Z, di mana Z ini merupakan bilangan bulat. Nah, fungsinya diketahui itu min X tambah 4.
Pertanyaannya, yang pertama, selidiki apakah fx termasuk fungsi injektif. Yang B, selidiki apakah fx termasuk fungsi surjektif. Dan yang C, selidiki apakah fx termasuk fungsi bijektif. Dan D, selidiki apakah fx termasuk fungsi invertible. Jika ya, temukan inverse fungsi fx. Kita tahu kan kalau z bilangan bulat itu berarti kayak bilangan min, min 2, min 1, lalu ada angka 0, dan bilangan 1, 2, kayak gitu dan seterusnya. Nah, sebelum mengerjakannya, kita harus paham dulu apa sih injektif, surjektif, bijektif, dan invertible. Sini ada penjelasannya, injektif itu merupakan daerah hasil yang hanya dituju oleh satu elemen. Maksudnya gimana? Jadi daerah hasilnya itu hanya boleh dituju oleh satu daerah asal. Jadi nggak boleh ada daerah asal yang pergi ke daerah hasil yang sama. Misalnya seperti ini, misalnya saya mau pergi ke Bandung, dan kamu mau pergi ke Jakarta. Nah itu tuh dia termasuk injektif, karena Bandung dan Jakartanya itu hanya dituju oleh satu orang. Tapi kalau misalnya saya mau ke Jakarta dan kamu juga mau ke Jakarta, itu bukan termasuk injektif, karena ada dua daerah asal yang pergi ke daerah hasil yang sama. Selanjutnya itu surjektif. Surjektif ini maksudnya setiap elemen berpasangan. Daerah hasil boleh dituju oleh lebih dari satu elemen. Sedangkan kalau surjektif ini, berarti semua elemennya itu pokoknya harus punya pasangan. Terserah mau ada daerah asalnya pergi ke dua daerah hasil itu nggak masalah. Nah, kalau untuk bijektif ini mudah. Sama fungsi tersebut injektif dan surjektif, maka dia adalah bijektif. Dan jika dia bijektif, maka fungsi tersebut adalah invertible. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak, sebenarnya. Oke, kalau enggak kita lanjut ke pengerjaannya ya. Yang pertama, selidiki apakah fx ini termasuk fungsi injektif. Nah, untuk perhitungannya ini ada syaratnya. Suatu fungsi ini dianggap injektif jika nilai fa itu sama dengan nilai fb. Maka ntar hasilnya harus a sama dengan b. Nah, cara menghitungnya kita masukkan saja. Di sini ada tadi kan fungsinya fx sama dengan min x tambah 4. Lalu kita masukkan nilai a menjadi min a tambah 4. Sama dengan kita masukkan nilai b menjadi min b tambah 4. Karena nilai 4 ini ada di kedua sisi, maka dia dapat dianggap habis kan, kanan kirinya. Nah, lalu sisa min a sama dengan min b. Lalu kita kalikan min 1 di sini, maka hasilnya a sama dengan b. Perkalian min 1 ini biar hasilnya jadi positif ya. Nah, karena berlaku seluruh A sama dengan B, maka fx ini injektif. Selama syarat ini terbukti, maka fungsi ini adalah injektif. Kalau yang biasanya diajar sama Pak Albi, biasanya diminta buat bikin analisis coretan. Di sini saya udah buat contoh analisis coretannya. Di sini saya masukkan yang pertama angka min 2. Min 2 dimasukkan ke dalam fungsi sini. Min x, min 2, maka dia menjadi 2 ditambah dengan 4, maka dia menjadi 6. Lalu masukkan min 1, sehingga jadi 1, tambah 4, sehingga menjadi 5. Masukkan 0, hasilnya menjadi 4. Masukkan 1, maka menjadi min 1, tambah 4, maka hasilnya 3. Masukkan 2, maka menjadi min 2, tambah 4, maka hasilnya 2. Analisis coretan ini biasanya untuk pembuktian aja, kalau dosennya Pak Albi biasanya diminta. Untuk yang injektif ini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum. Kalau gitu kita lanjut ya, surjektif. Selidiki apakah fx ini termasuk fungsi surjektif. Nah, di sini caranya yang pertama kita misalkan dulu, f ini adalah daerah asalnya z dan daerah hasilnya z. Lalu kita ambil sembarang nilai a yang merupakan anggota z. Akan diselidiki jika seluruh z adalah anggota jelajah dari fx. Tadi kan di sini dimisalkan daerah asalnya adalah Z dan daerah hasilnya adalah Z. Dan kita tahu jelajahnya dari hasil coretan ini itu ada 6, 5, 4, 3, 2. Dan 6, 5, 4, 3, 2 ini merupakan Z. Z itu apa? Tadi bilangan bulat. Maka karena seluruh Z adalah anggota jelajah, maka fx merupakan surjektif.
Ada yang ditanyakan mengenai surjektif? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang C, selidiki apakah fx termasuk fungsi bijektif. Nah, ini mudah. Tadi kan syarat bijektif itu fungsinya harus injektif dan surjektif. Maka, kita langsung kasih kesimpulan aja karena kita udah ngitung di A dan B. Karena fx merupakan injektif dan surjektif, maka fx termasuk fungsi bijektif. Lanjut yang D, selidiki apakah fx termasuk fungsi invertible. Jika ya, tentukan inverse fungsi fx. Tadi kan ini udah jelas ya, syarat invertible itu dia harus bijektif. Maka fungsi ini termasuk fungsi yang invertible. Kalau misalnya dia sudah termasuk fungsi invertible, baru kita cari fungsi inverse-nya. Karena di sini kan diperintahkan juga. Tentukan inverse fungsi fx. Pertama, kita tulis dulu fungsinya fx sama dengan min x tambah 4. Lalu fx ini kita misalkan sebagai y, maka y sama dengan min x tambah 4. Lalu kita pindah ruaskan, x-nya biar jadi sendirian, x sama dengan min y tambah 4. Nah, langsung saja, x ini diubah menjadi f inverse dari y sama dengan min y tambah 4. Maka, fungsi invertibelnya itu adalah ini, yang diwarna pink-kan. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, tadi yang buat yang B, maaf Kak, diulang lagi Kak. Boleh, bentar ya. Yang D, selidiki apakah fx ini termasuk fungsi surjektif. Tadi kan kita udah paham, kalau surjektif itu yang penting semua fungsinya itu harus berpasangan. Misalnya, f, z menuju z, berarti daerah asalnya adalah z dan daerah hasilnya adalah z. Tadi itu z adalah bilangan bulat. Maka intinya itu kita harus, ntar hasilnya itu bilangan bulat juga. Ambil sembarang A merupakan anggota Z. Akan diselidiki jika seluruh Z adalah anggota jelajah dari fx. Nah, pertama kita tulis dulu daerah asalnya. Tadi kan udah diketahui di sini Z. Lalu daerah hasilnya yaitu Z. Nah, jelajahnya itu merupakan hasil analisis coretan. Tadi kan, jadi kita masukin dulu nilai X. Nilai X ini kan merupakan Z juga, ya kan? Dia kan bilangan bulat. Min 2, min 1, 0, 1, 2 ini, dan seterusnya ini kan adalah bilangan bulat. Kita masukkan ke dalam fungsinya, sehingga didapat nilai 6, 5, 4, 3, 2, yang juga merupakan bilangan bulat. Tadi syaratnya itu, seluruh Z adalah anggota jelajah dari fx. Nah, Z ini bilangan bulat, karena kita dapat nilai hasil jelajahnya adalah bilangan bulat, maka fx ini merupakan surjektif. Seperti itu. Kak, mau nanya? Boleh. Berarti dia ini nggak surjektif kalau bilangannya bukan bilangan bulat? Ya, tapi tergantung juga sama, apa ya? Ya, kayak perintahnya. Terus kalau misalnya dia loncat nih ya, di sini misalnya dapat jawaban 1, 5, 7, kayak gitu kan. Itu kan ada bilangan bulat yang nggak ada, yang nggak disebut dari jelajahnya. Itu juga bukan termasuk surjektif. Sedangkan di sini kan udah pasti semua bilangan bulat itu termasuk. Jadi dia termasuk surjektif. Oke Kak, makasih Kak. Dia ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah, ini terakhir soal UTS-nya. Soal UTS kami tahun lalu cuma ada 6. Selanjutnya, boleh langsung ke soal pembahasan yang tambahan. Masih semangat nggak nih kalian?
Masih. Aman Kak, aman. Ayo kita lanjut Kak, aman. Lanjut, masih masuk ini Kak. Insya Allah sanggup, insya Allah sanggup. Masih fresh nih Kak. Yuk Kak, lanjut Kak. Sok. Oke, lanjut ke soal tambahan yang kedua, karena yang soal tambahan nomor 1 masih ada gangguan ya tadi. Lanjut ke yang fungsi aja, juga lagian barusan dijelasin fungsi kan, buat memperjelas lagi gimana cara pengerjaannya. Di sini ada soal yaitu apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan domain dan kodomain bilangan asli adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif itu apa sih? Fungsi bijektif itu adalah fungsi yang bersifat injektif dan juga subjektif. Langsung aja kita kerjain. Bentar sebelumnya dulu. Ke sebelumnya dulu. Di sini kan di soalnya ada tuh fx sama dengan x kuadrat dengan domain dan kodomain bilangan asli adalah fungsi bijektif. Si fx sama dengan x kuadrat dengan domain dan kodomain itu bisa ditulis jadi kayak yang di soal sebelumnya tuh, f dengan z dengan daerah asal z dan daerah hasil z, di mana z merupakan bilangan asli. Lalu ditulis saja ini pakai kata-kata akan diselidiki apakah fx merupakan fungsi bijektif. Itu karena kita kalian ada yang diajar Pak Albi nggak? Ada Kak. Ada kan, dia apa tuh harus lengkap gitu kan ya nulisnya. Iya. Nah, makanya di sini pakai yang ini, pakai kata-kata ini. Langkah pertama tulis ini, akan diselidiki apakah fx merupakan fungsi bijektif. Dikasih penjelasan aja, yaitu injektif dan subjektif. Oke, lanjut. Lalu langkah ke selanjutnya, yaitu ambil sembarang A, B elemen dari Z, di mana Z tadi adalah bilangan asli. Selanjutnya akan diselidiki fungsi A sama dengan fungsi B, karena untuk memenuhi fungsi injektif itu FA sama dengan FB, di mana FA sama dengan FB itu nilai A dan B-nya itu sama. Jadi kita jalanin aja itu persamaannya, yaitu FA sama dengan FB, lalu A kuadrat sama dengan B kuadrat itu didapatkan dari si fungsinya tadi. Fungsinya kan fx sama dengan x kuadrat. Kita masukin aja, FA berarti A kuadrat, FB sama dengan B kuadrat. FA kuadrat sama B sama dengan B kuadrat ini kan bisa disamakan nih, dikurangin kedua sisinya biar jadi mengenolkan salah satu sisinya, yaitu dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan 0 ini bisa dijabarin lebih detailnya lagi menjadi A tambah B dikali A minus B sama dengan 0. Dari penjabaran ini tadi, didapetinlah nilai A sama dengan min B dan A sama dengan B. Karena terdapat A sama dengan min B, di mana A tidak sama dengan B, maka fx tidak injektif, karena syarat fungsi injektif tadi kan A sama dengan B harusnya. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu buat nyari yang subjektif atau enggak. Tulis lagi kata-katanya secara lengkap, ambil sembarang A elemen dari Z. Kalau tadi A, B, sekarang A aja. Selanjutnya, akan diselidiki apakah semua Z termasuk jelajah dari F. Semua Z itu adalah semua bilangan asli. Bilangan asli kan mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu bakal dicek apakah 1 sampai seterusnya itu tadi masuk jelajah dari F. Jelajah itu daerah hasil. Maka kita tulis daerah asal sama dengan Z, daerah hasil sama dengan Z. Kita asumsiin dulu daerah asal sama daerah hasilnya tuh Z, semuanya masuk. Lalu kita tulis jelajahnya yaitu 1,4,9,16. Itu tuh didapat dari mana? Kalau di Pak Albi, dia diminta buat analisis oretan. Yang kiri, kolom yang kiri itu buat X-nya bakal diisi berapa, yang kanan buat fx-nya. Karena di sini x sama dengan fx sama dengan x kuadrat dan z-nya bilangan asli, maka dia x-nya mulai dari 1 dimasukin ke fungsinya 1 kuadrat sama dengan 1. Lanjut ke yang atasnya 2 dimasukin ke fungsinya 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan itu seterusnya. Nggak perlu ditulis semuanya sih, biar buat kita tahu aja. Lalu karena tidak semua z
termasuk jelajah dari F, yaitu tidak semua Z kan berarti tidak semua 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya nggak masuk ke hasil dari F ini, maka Fx tidak surjektif. Karena si Fx ini tidak subjektif dan tidak injektif, maka Fx tidak bijektif. Nah ini sebenarnya kan soalnya cuma sampai sini aja, pertanyaannya apakah dia bijektif atau enggak. Misal kalian ada soal Fx yang dengan soal Fx yang ini ya, apakah Fx ini invertible atau enggak, itu bisa aja langsung aja, kalau dia si Fx tidak bijektif, maka si Fx ini juga tidak invertible gitu. Apakah ada pertanyaan atau kecepatan atau gimana gitu? Kak, coba jelasin yang dapat jelajahnya dari mana? Dapat jelajahnya yang dalam kurung perawal 1,4,9,16 itu ya? Ya. Itu didapat dari yang ini, yang di tabel analisis Oretan tuh. Itu kan kita buat dua baris tuh, dua kolom. Yang kiri X ini berarti yang di X ini didapat dari yang ambil sembarang A elemen dari Z itu tadi. Z kan bilangan asli kan mulai dari 1 sampai seterusnya itu. Lalu yang kanan adalah Fx sama dengan X kuadrat atau fungsinya itu sendiri. Ini, di tabel ini kita masukin X ini ke fungsi kita. Fungsi kita kan di sini Fx sama dengan X kuadrat. Itu dimasukin aja, berarti X-nya 1, berarti F1 sama dengan 1 kuadrat. Lalu selanjutnya X-nya 2. Berarti F2 sama dengan 2 kuadrat. Lalu X3, berarti F3 sama dengan 3 kuadrat, maksudnya 9 gitu. Terusnya aja. Itu nggak perlu semua sampai ujung bilangan asli, nggak usah sih. Iya, udah paham. Atau berapa gitu aja. Oke. Kasih, Kak. Ada pertanyaan lain? Oke, sama-sama. Kak, yang tidak semua Z termasuk jelajah dari F itu gimana Kak taunya? Taunya apakah yang akan diselidiki apakah semua Z termasuk jelajah dari F itu ya? Iya, atau Kak. yang bawah ini, yang di sampingnya tabel ini? Yang di samping tabel yang karena tidak semua Z termasuk jelajah dari F, ini tuh Kak. Oke, gini. Kan Z tadi bilangan asli kan ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, berurutan lah. Bilangan bulat positif yang bukan 0. Kan itu kan Z kan di situ. Nah, jelajahnya kan yang ini, yang Fx sama dengan, di tabel Fx sama dengan X kuadrat ini kan ada 1, 4, 9. Di tabel ini kan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya kan dia nggak berurutan atau nggak semua bilangan asli masuk kan. Ada yang terlewat kan. Habis 1 kan di sini 4. Itu kan ada berarti ada bilangan asli yaitu 2 sama 3 yang terlewat. Berarti tidak semua bilangan asli termasuk jelajah dari F, karena ada beberapa yang terlewat kayak 2, 3, terus 5, 6, 7, 8, terus 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Dia bakal objektif kalau misal ini kan Z-nya bilangan asli, terus dia jelajahnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 benar-benar sama kayak bilangan aslinya tuh gimana, baru dia bakal subjektif. Gimana? Oh, berarti harus urut gitu ya, Kak? Oh, paham, Kak. Kasih, Kak. Harus urut dan harus semua dari bilangan aslinya masuk. Oke, sama-sama. Kak. Ya. Kak. Jadi itu Ya. efeknya itu tergantung daerah Z. Z kan daerah hasil dengan bilangan Z-nya yang bilangan bulat asli itu tadi. kan. Bilangan asli berarti kan. Harus sesuai dengan Z-nya itu. Oke, Kak. Terima kasih. Oh, maaf Kak, berarti kalau misalnya yang X-nya 1, Fx-nya juga hasilnya harus 1, dan seterusnya harus sama gitu, Kak? Gimana? Gini, si X itu Fx-nya nggak harus 1 juga sih, soalnya ngikutin fungsinya. Misal di sini Fx itu sama dengan X kuadrat min 1, kan di sini X-nya 1, kalau dimasukin berarti F dalam kurung 1 sama dengan 1 kuadrat min 1, misal ya, kalau soalnya diganti X kuadrat, fungsinya diganti X kuadrat min 1. Berarti kalau misal soalnya diganti gitu, fungsinya diganti gitu, X-nya 1 dimasukin ke fungsi X sama dengan X kuadrat min 1, itu berapa? 1. 0. 0 kan ya? 0. Ya. 0. Jadi dia nggak harus sama sih X sama Fx-nya, cuma ngikutin fungsinya aja sih. Oke, nggak harus sama satu, hasil 1 gitu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan Bang, yang saya mau lain? nanya Bang. Oke. Kan yang ditanya di soal ini misalnya bijektif, yang syaratnya itu injektif dan surjektif. Nah besok kalau di UTS
kita cari injektifnya itu nggak injektif bisa langsung disimpulin nggak? Atau harus cari surjektifnya juga? Kalau yang ditanyain injektif ya, kita kerjain injektif aja yang di slide sebelumnya nih. Yang di kiri deh, bukan di slide sebelumnya. Yang di kiri ini aja kalau yang ditanyain injektif doang. Nggak kan maksudnya kalau itu udah Oh gitu. tidak injektif artinya langsung tidak bijektif juga kesimpulannya. Bisa kayak gitu sih, cuma buat lebih pastiin aja dicari aja kedua-duanya gitu. Ya sebenarnya kalau mau singkat bisa sih, tapi tidak disarankan soalnya takutnya ya dosennya ngecek semuanya kan, dia dapat dari ini dari mana gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, yuk. Ada pertanyaan yang lain? Kak, Kalau nggak ada, ya gimana? nggak paham. Yang mana ya? Gimana tadi? Nggak terlalu kedengeran. Nggak jadi ya? Paham katanya Kak. Oh oke, udah paham ya? Lanjut Kak. Yaudah, Lanjut yuk. Kak. Oke, kalau udah paham, lanjut ke teman saya yang selanjutnya, yaitu, atau balik ke soal yang sebelumnya tadi dilewatin, silahkan teman saya. Oke, jadi kita lanjut ke soal tambahan nomor 1. Nah, soalnya ini tentang bab himpunan, tapi bentuk soalnya itu dalam bentuk diagram Venn. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak nih, langkah awal buat kita ngejawab soal ini tuh apa? Kita harus cari apanya dulu nih? Ada yang tahu? Cari ABC. Ya, benar banget. Kita tentuin dulu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C-nya. Tapi yang paling penting lagi itu kita harus menentuin himpunan universalnya atau semestanya. Nah, caranya itu bisa di next, Kak. Nah, buat nentuin universalnya ini, kita lihat di diagram Venn-nya. Dan universal itu kan terdiri dari semua angka yang berada di dalam diagram Venn. Jadi, himpunan universalnya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kenapa 8-nya juga masuk? Karena angka 8-nya itu masih termasuk ke dalam himpunan diagram Venn-nya itu. Gitu. Nah, langkah selanjutnya itu kita tentukan dulu himpunan A-nya. Nah, kita lihat tuh di dalam diagram Venn yang lingkaran A. Semua yang ada di dalam lingkaran itu termasuk ke dalam himpunan A. Nah, jadi ada angka 1, 2, 3, dan 4. Terus kita tentuin lagi nih himpunan yang B. Nah, sama kita lihat lagi lingkaran yang B-nya. Nah, di lingkaran B itu ada 2, 4, 5, dan 6. Terus kita tentuin lagi himpunan C-nya. Lihat lagi lingkaran C-nya tuh, ada 3, 4, 6, dan 7. Terus kita langsung deh jawab soalnya. Nah, di pertanyaan itu, kita disuruh menentukan B irisan C irisan dari komplement A. Nya berapa, himpunan C-nya berapa. Nah, kita belum tahu himpunan komplement dari A. Nah, tadi ingat nggak sama Kak Nurul, komplement itu apa? Ada yang masih ingat? Selain bilangan yang tadi. Oke, jadi komplement itu merupakan yang bukan gimana? Intinya kayak yang di luar A gitu Kak, nggak termasuk dalam A. Halo? Halo. Halo Kak. Halo? Ya. Suara aku dengeran? Kedengeran Kak? Kedengeran. Oke, maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita lanjut. Ingat nggak tadi komplement itu apa? Universal kurangi yang ditanyakan komplemennya.
Jadi, komplement itu Sinyal. Halo, Kak. oh ya, gimana sih dengar? Enggak, Mohon maaf, putus, Kak, Kak. tadi nggak kedengaran. Oke, lanjut ya, maaf ya. Jadi, tadi masih ingat gak yang komplement itu apa? Universal Selain dari dikurangi himpunan A. ditanyain. Nah, jadi kalau komplement itu yang bukan anggota dari himpunan A. Jadi, kita kan tadi tahu tuh, himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat lagi di universalnya. Universalnya kan ada 6, 7, 5, 6, 7, 8. Jadi, komplement dari A itu ada 5, 6, dan 5, 6, 7, dan 8. Nah, terus langkah selanjutnya yang irisan. Kita lihat lagi nih, B irisan C. Kita lihat lagi himpunan B, dan kita lihat lagi himpunan C. Nah, irisan itu apa? Irisan itu yang sama antara kedua himpunan itu. Nah, ada angka 6 di himpunan C dan juga ada angka 6. Terus kita lihat lagi nih, di komplement A. Nah, di komplement A itu kebetulan juga ada irisan komplement A itu adalah 6. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, bisa di next, Kak. Nah, terus yang di soal B-nya itu ada A dikurang B. Nah, tadi ingat kan yang kata Kak Nurul tadi? Nah, itu kita harus menentukan yang bukan, jadi himpunannya itu kan himpunan A dikurang B, jadi tolak ukur kita itu adalah himpunan dari A. Nah, langkah awal kita harus menentukan bilangan yang sama antara himpunan dan B, yaitu ada angka 2 dan 4. Jadi, yang bukan sama antara keduanya itu, atau yang berbeda, itu kan ada angka 1 sama 3. Jadi, himpunan A dikurang B itu sama dengan 1 dan 3. Bisa di next, Kak. Nah, ke pertanyaan yang ketiga itu ada A gabungan B gabungan C irisan dari B irisan C. Nah, langkah awalnya kita cari dulu A gabungan B gabungan C-nya. Kita tulis dulu himpunan A, kita tulis lagi himpunan B, dan himpunan C-nya. Nah, terus kita dapat gabungannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau untuk gabungan itu, kita langsung gabungin aja, tapi ingat lagi, untuk angka yang sama, kita hanya tulis 1 kali. Nah, terus langkah yang ke itu, kita tentuin B irisan C-nya. Nah, irisan, ingat, irisan itu angka yang sama di antara kedua himpunan tersebut. Nah, di himpunan B dan C, angka yang sama itu ada 4 dan 6. Terus, angka selanjutnya, kita irisin lagi tuh, A gabungan B gabungan C irisan dari B irisan dari C. Nah, kita lihat angka yang sama dari kedua himpunan itu. Nah, kebetulan angka yang samanya itu ada 4 dan 6. Jadi hasilnya 4 dan 6. Gitu.
Terus ke soal selanjutnya itu ada A irisan B gabungan A gabungan B. Nah, langkah awalnya itu kita harus menentukan dulu A irisan dari B-nya. Irisan, ingat irisan itu adalah angka yang sama di antara kedua himpunan tersebut. Nah, angka yang samanya itu ada 2 dan 4. Terus kita gabungin A gabungan dari B. Nah, kita gabungin antara himpunan A dan B itu kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terus, setelah kita dapatkan A irisan B dan A gabungan B, kita gabungkan kembali, terus kita dapatkan hasilnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ingat, untuk gabungan itu, apabila ada angka yang sama, kita hanya tulis 1 kali. Itu. Apakah ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada, lanjut ke teman aku. Oke, suaraku kedengaran jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke, jadi di sini aku mau jelasin soal tentang klosur menghantar. Jadi di sini ada soal, misal R yang berisikan anggota himpunan 1,1, 1,3, 2,2, 3,1, 3, dan 3,2. Nah, adalah relasi dari himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Tentukan klosur menghantar dari R. Nah, cara pertamanya, kalau kita mau mengerjakan soal tentang klosur menghantar, kita itu harus cari dulu matriks dari penghantar R-nya. Nah, gimana sih cara bikin matriks dari penghantar R? Itu jadi kita anggap, kan itu ada relasinya kan? Nah, yang sebelah kiri itu kita anggap baris, yang sebelah kanan itu kita anggap kolom. Jadi 1,1 berarti baris 1 kolom 1. Nah, nanti di matriksnya di baris 1 kolom 1 itu kita ubah jadi 1. Terus ada 1,3 berarti baris 1 kolom 3. Nanti di baris 1 kolom 3 kita ubah jadi 1. Terus ada 2,2 berarti baris 2 kolom 2. Jadi di baris 2 kolom 2 di matriks kita ubah jadi 1. 3,1 juga sama 3,2. Artinya baris 3 kolom 1 sama baris 3 kolom 2. Sisanya itu dibiarin jadi 0. Nah, terus untuk rumus menghantar R itu sendiri, simbolnya itu menghantar R itu simbolnya R pangkat bintang. Nah, rumusnya sama dengan menghantar R pangkat 1 gabungan menghantar R pangkat 2 gabungan menghantar R pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena himpunan A itu kan berisikan 3 kan? 1, 2, dan 3. Jadi R-nya itu kita pangkat 3. Kalau misalkan si A-nya itu, anggota himpunan dari A-nya itu 4 atau 5, maka R-nya juga mengikuti. Jadi kalau misalkan anggota himpunan A-nya itu ada 4, berarti nanti sampai gabungan R pangkat 4 gitu ya. Next. Nah, untuk mencari, kan tadi udah tuh yang matriks gabungan R pangkat 1-nya udah kita ketahui kan. Nah, kita sekarang mencari matriks menghantar R pangkat 2, di mana itu tuh sama aja kayak matriks menghantar R pangkat 1 dikali matriks menghantar R pangkat 1. Cara mengalihkannya sama kayak mengalihkan matriks pada umumnya. Bedanya, kan kalau matriks itu kalinya baris kali kolom kan, misalnya baris 1 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2, baris 3, baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, baris 1 kali kolom 3. Nah, ini juga sama, cuman bedanya kan kalau misalkan matriks itu 1 kali 1 ditambah 0 kali 0.
ditambah 1 kali 1 kan. Nah, yang kali itu kita ubah tandanya itu jadi konjungsi. Kayak huruf V kebalik gitu. Nah, kalau yang tambah, itu kita ubah simbolnya jadi disjungsi. Atau kayak huruf V. Nah, jadi dikerjain lah. Kalau misalkan baris 1, kolom 1. Berarti 1, konjungsi 1, disjungsi 0, konjungsi 0, disjungsi 1, konjungsi 1. Nah, kalau udah kayak gini, baris-baris dan kolom-kolom berikutnya juga dikerjain sama ya, kayak gitu. Nanti ketemulah hasilnya kayak gitu. Nah, buat menentukan matriks menghantar R pangkat 2-nya itu gimana, kita tinggal lihat yang misalkan baris 1 kolom 1 ya, di situ kan ada 1 konjungsi 1. Nah, kalau konjungsi, sama kayak yang tadi Kak Nanda bilang, kalau konjungsi itu yang menang itu 0. Jadi kalau misalkan ada 0-nya, maka dia itu hasilnya 0. Jadi kan di situ ada 1 konjungsi 1. Karena nggak ada 0-nya, dia hasilnya 1. Terus ada 0 konjungsi 0. Berarti dia kan 0 dua-duanya. Berarti dia hasilnya 0. Nah, dan ada konjungsi 1 konjungsi 1. Berarti kan hasilnya 1. Nah, kan udah ada tuh 1, 0, 1. Nah, sekarang kita ubah jadi disjungsi itu ada kan. Nah, berarti 1 disjungsi 0, disjungsi 1. Kalau misalkan disjungsi, itu yang menang itu 1. Jadi kalau misalkan ada hasilnya itu 1, berarti nanti di matriks hasilnya itu jadi 1. Nah, terbukti dari matriks yang menghantar R pangkat 2-nya itu jadi 1 kan, baris 1 kolom 1-nya. Nah, coba kalau misalkan, gimana sih kalau jadi 0? Nah, kalau jadi 0, kita lihat yang baris 1 kolom, baris 2 kolom 1. Kan di situ ada 0 konjungsi 1. Berarti kan kalau konjungsi yang menangnya itu 0 kan, dia jadi hasilnya 0. Terus ada disjungsi, terus ada konjungsi 1 konjungsi 0 juga, yang menang 0. Lalu ada 0 konjungsi 1, yang menang juga 0. Kan karena semuanya 0, ketika digabung, dia jadi 0. Kayak gitu. Nah, kalau udah ngerjain itu, bakal ketemu matriks menghantar R pangkat 2-nya itu ini ya, yang ini. Oke, di next. Nah, setelah kita tahu matriks menghantar R pangkat 1, terus menghantar R pangkat 2, kita cari matriks menghantar R pangkat 3. Caranya gimana? Caranya itu matriks penghantar R pangkat 2 dikalikan dengan matriks penghantar R pangkat 3. Sama persis caranya kayak tadi, jadi dikaliin, jangan ingat kalau kali itu konjungsi, kalau tambah itu disjungsi. Nanti ketemulah hasil matriks menghantar R pangkat 3. Oke, next. Nah, karena udah ketemu nih semuanya, matriks penghantar R pangkat 1, matriks penghantar R pangkat 2, matriks penghantar R pangkat 3, lalu yang terakhir itu caranya digabungkan. Balik lagi ke rumus yang R pangkat 1, gabungan R pangkat 2, gabungan R pangkat 3. Nah, itu kita masukin. Nah, kalau gabungan itu sama aja kayak disjungsi. Jadi yang menang itu 1. Jadi kalau misalkan kita lihat baris 1 kolom 1, di situ kan ada yang R pangkat 1-nya 1, yang R pangkat 2-nya juga 1, yang R pangkat 3-nya juga 1. Berarti yang menang itu 1. Nah, kalau kita lihat di yang baris 2 kolom 1, di situ kan 0. Terus yang R pangkat 2-nya juga kebetulan 0. R pangkat 3-nya 0. Nah, dia jadi 0. Terus yang pembeda. Ya? Oh, enggak ya. Kalau bedanya gimana? Kita lihat yang kolom 3, baris 3. Baris 3, kolom 3. Nah, di situ kan ada 0. Gabungan 1. Gabungan 1. Nah, dia tuh yang tetap yang menang tuh yang 1, bukan yang 0 ya. Kayak gitu. Nah, kita udah ketemu nih matriks apa namanya? Klosur dari R. Nah, gimana cari klosur dari R-nya? Di next. Tinggal kita bikin di di anggota himpunannya. Karena kan itu baris 1, kolom 1 itu ada relasinya. Berarti kita tulis 1,1.
baris 1 kolom 2 itu ada relasinya juga. Jadi kita tulis 1,2. Baris 1 kolom 3 itu ada relasinya juga. Jadi 1,3. Terus berikutnya ada 2,2, ada 3,1, 3,2 sama 3,3. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih belum paham? Kak, Ya, minta ulang yang klausul penghantar dari R dong, Kak. gimana? Klosur Yang pengantar dari paling R. bawah. Yang paling bawah itu ya. Oke. Jadi kan kita lihat dulu yang matriks mengantar R, yang matriks R pangkat bintang. Itu kan baris 1 kolom 1-nya 1 ya. Berarti dia itu punya relasi. Jadi kita tulis 1,1. Karena baris 1 kolom 1. Gitu. Nah, terus jadi kita tulis semua yang ada satunya. Terus itu ada baris 2 kolom 2. Berarti kan dia itu 1,2. Jadi kita tulis. Terus baris 1 kolom 3 kan sama tuh ada satunya. Nah, berarti itu tuh ada relasinya. Berarti kita tulis 1,3. Terus itu ada di baris 2 kolom 2. Berarti kita tulis 2,2. Begitu seterusnya di baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2 sama baris 3 kolom 3. Udah paham belum? Udah, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi Kak, yang mau berarti ditanyain? berarti kalau 0 nggak usah ditulis ya, Kak? Iya, kalau 0 itu berarti dia nggak punya relasi. Jadi nggak usah ditulis. Oke, makasih ya, Kak. Ya. Ada lagi? Oke, kalau misalkan udah nggak ada yang bertanya untuk soal ini, kembali lagi ke Nurul. Oke, siap Silmi, makasih. Gimana nih teman-teman, udah pada paham belum dari penjelasan tadi? Paham, Kak. Paham nggak? Alhamdulillah. Paham, Kak. Paham. Udah paham, Kak. Insya Allah. Ya Allah, paham, Kak. Masih bingung ya slide terakhir tadi, Kak. Gimana? Kalau buat yang belum paham, boleh nih kita mau tanya apa? Sebelum ditutup kita. Ya, ini PPT-nya di share. Yang slide tadi, Kak. Apa? Ini slide yang terakhir tadi, Kak. Oke, yang saya dulu ya, biar dijelasin coba. Iya, Kak, dari mundurnya lagi, Kak, masih bingung tadi. Ya, dari situ. Maaf ya, Kak. Iya. Oke, Silmi. Pertanyaannya apa? Gimana, Dek, tadi? Cuma caranya aja, masih kayak step-stepnya by step gitu loh, Kak. Masih belum paham saya. Oke, jadi kalau step by stepnya, kan itu kita diketahuinya ada relasi kan, belum bentuk matriks. Jadi soalnya itu cuman yang tulisannya aja. Matriksnya belum diketahui. Nah, karena di situ ada R, itu kan udah diketahui kan ada anggota-anggotanya. Nah, anggota-anggota itu tuh kita bikin matriks. Dibikin matriks dulu. Nah, terus buat rumus menghantar R-nya, kita lihat dari yang himpunannya. Itu kan relasi pada himpunan A. Berarti kita lihat himpunan A-nya. Karena di situ ada 3 anggota, berarti yang dicari R-nya itu sampai pangkat 3. Kalau misalkan ada 5 anggota, berarti dicarinya sampai gabungan R pangkat 5, gitu. Kalau sampai situ udah paham? Paham, Kak. Paham nggak? Paham nggak? Lanjut. Next ya. Kan udah tuh. Nah, MR yang tadi itu, yang kita cari relasinya, itu tuh merupakan relasi R pangkat 1-nya. Nah, karena kita tuh butuh R sampai R pangkat 3, berarti kita cari dulu R pangkat 2-nya. R pangkat 2-nya itu dicari dari matriks relasi matriks menghantar R pangkat 1 dikali matriks menghantar R pangkat 1. Jadi yang tadi itu dikaliin sama dirinya sendiri, biar dia dikuadrat kan, jadi R pangkat 2. Nah, terus nanti ketemulah hasilnya, si R pangkat 2-nya itu. Udah paham sampai sini? Paham dulu, Kak. Mau nanya dulu. Gimana? Ada yang mau nanya ya? Ini Boleh. ini baris kali kolom atau gimana?
Iya, baris kali kolom kayak matriks pada umumnya. Kayak misalkan kalau misalkan ini bukan pakai konjungsi atau disjungsi, itu kan jadi baris 1 kali kolom 1 dulu. Terus baris 1 kali kolom 2. Baris 1 kali kolom 3. Terus lanjut ke baris 2. Baris 2 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 2. Baris 2 kali kolom 3. Lanjut lagi ke baris 3. Baris 3 kali kolom 1. Baris 3 kali kolom 2. Baris 3 kali kolom 3. Kayak gitu. Oh iya, paham. Oke. Penempatannya udah tahu kan hasilnya di mana aja gitu. Aman, Kak. Oke. Udah ya, sampai matriks itu menghantar R pangkat 2-nya udah aman? Lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, karena tadi kita dicarinya itu sampai R pangkat 3, berarti kita juga harus nyari matriks penghantar R sampai pangkat 3. Matriks penghantar R pangkat 3 itu gimana nyarinya? Nyarinya itu dari matriks penghantar R pangkat 2 yang tadi dikali sama matriks penghantar R pangkat 1 yang awal. Nah, jadinya kayak gitu tuh, yang ada matriks 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, dikali 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Cara pengalinya juga sama persis sama yang tadi, sebelumnya. Baris dikali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, gitu. Nanti ketemu kan hasilnya yang matriks mengantar R pangkat 3. Oke, sampai sini udah aman? Aman, Kak. Oke. Nah, kalau udah ketemu, itu kan udah ketemu kan? Nah, langsung kan udah ketemu tuh matriks penghantar R pangkat 1, matriks penghantar R pangkat 2, matriks penghantar R pangkat 3. Tinggal kita gabungin menurut rumus R pangkat 1 gabungan R pangkat 2 gabungan R pangkat 3. Masukin aja matriksnya. Nah, terus digabung deh. Yang tadi pakai, kalau gabungan itu pakai disjungsi, alias yang menang itu yang 1. Jadi kalau misalkan ada 0 gabungan 1 gabungan 1, berarti dia ditulisnya 1 di matriksnya. Kalau ada 1 gabungan 1 gabungan 1, berarti dia 1. Kalau 0 gabungan 0 gabungan 0, dia ditulis 0. Gitu. Udah paham? Paham, Kak. Oke. Kalau misalkan udah digabung, itu tuh udah jadi matriks penghantar R. Nah, kita carilah klosur menghantar R-nya. Kalau klosurnya itu tinggal, tadi kan kita di awal tuh ngubah relasi jadi matriks. Nah, sekarang kita ubah matriks jadi relasi lagi. Caranya gimana? Yaitu yang tadi ada angka 1, kita tulisin aja jadi relasi. Kan di situ tuh ada angka 1-nya tuh di baris 1 kolom 1. Berarti dia tulis 1,1. Ada relasi lagi di baris 1 kolom 2. Kita tulis 1,2. Ada relasi lagi di kolom 3. Di baris 1 kolom 3, berarti 1,3. Ada relasi lagi di baris 2 kolom 2, 2,2. Ada relasi juga di baris 3 kolom 1, 3,1. Terus ada relasi juga di baris 3 kolom 2, 3,2. Ada relasi juga di baris 3 kolom 3, 3,3. Terus kenapa kok yang baris 2 kolom 1 sama baris 2 kolom 3 nggak ada? Karena dia 0. Jadi dia nggak ada relasinya, jadi dia nggak ditulis. Kayak gitu. Udah paham? Jadi kalau yang relasi yang ada satunya. Iya, jadi yang relasi itu, kalau di matriks itu 1, sedangkan yang bukan relasi itu 0. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, udah jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Wah, keren banget ya penjelasannya Kak Silmi. Gimana? Paham semua nggak nih? Paham. Oke. Nah, buat teman-teman, buat yang nanya kayak PPT atau nanti record, apapun, pokoknya ntar pantengin aja ya di Instagram Tenkom maupun di line Tenkom yang udah ada di room chat. Teman-teman bisa lihat di room chatnya, itu ada Instagram Tenkom sama line-nya, bisa di-add, bisa di-follow ya. Nanti informasi-informasinya bakal dikirim di situ lah gitu. Pokoknya pantengin aja gitu di situ. Nah, ada yang nanya lagi? Udah paham banget ya kayaknya. Kak, ini PPT-nya bisa di-share kah? Oke, ntar lihat aja di itu. Mungkin kalau nanti insya Allah di-share, share-nya bakal pakai
di IG, kalau enggak di Lentenkom. Jadi nanti pantengin aja di situ. Oke, Kak. Mantap. Gimana nih, udah super semua ya? Oke. Oke. Oke, BTW, ada 100 adik-adik ini, kalian beruntung banget loh join malam ini, soalnya total semua peserta itu 130. Nah, 100 orang ini yang beruntung bisa masuk ke room ini gitu. Keren ya Kak ya, berarti kalian beruntung banget gitu ya. Iya Kak, tadi sempat. Alhamdulillah Kak. Hore. Beruntung ya Net. Gila Pip, beruntung Pip. Alhamdulillah. Banget Net. Dan Net. Beruntung banget. Mantap lah, Adam lah. Jadi ya, Beruntung kita. Mantap. jadi pelajaran aja buat adik, nanti kalau mungkin di next ada responsi lagi bisa joinnya lebih awal gitu ya. Dan buat 100 teman-teman yang ada di sini, bisa nih teman-temannya yang tadi tuh nggak bisa join gara-gara kan udah maksimal ya 100, bisa diinfoin ke teman-temannya tadi dapat apa aja sih, bisa berbagi ilmu gitu ya. Nah, dan semangat ya buat teman-teman. Minggu depan udah UTS, gimana? Deg-degan apa gimana ini? Santai Kak, santai. Santai ya. Santai aja Kak. Santai kawan. Ada Adam. Oh. Ada Danet, ada Haidar, santai. Oke, santai. Tapi harus tetap semangat, tetap belajar gitu. Dan makasih buat teman-teman, buat adik-adik semua udah pada join. Semoga ilmunya tadi bisa benar-benar keserap gitu ya. Nanti pas UTS pada bisa jawab, terus dapat nilainya pada bagus-bagus. Amin ya. Amin ya Allah. Amin. Amin paling serius ya kan. Serius banget Kak. Buat yang Banget Kak. Ada Alien Kak, Alien. Doakan lancar UTS-nya ya Kak. Hashtag majelis. Amin. Nah itu nih teman-teman, jangan lupa itu dicek di roomnya, itu ada feedback, kalian isi. Itu ada feedbacknya di room chat isi ya. Dan aku jangan lupa isi feedbacknya, dan aku mau wakili teman-teman, kakak-kakak yang udah ngajarin teman-teman, makasih buat udah join di sini, dan semoga ilmunya yang udah kita ajarin ke kalian, udah kita bagi ke kalian, semoga bisa bermanfaat. Dan khususnya kita juga minta maaf kalau tadi ada kesalahan atau ada apapun gitu ya. Kita sama-sama belajar, kita di sini diskusi bareng. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi. Mau ketemu lagi nggak? Mau dong. Mau dong. Boleh lagi nggak apa-apa Kak. Iya, biar nggak susah di tengah jalan Kak. Kalau bisa setiap hari kan. Lah, capek kan? Oke, makanya makasih banget udah pada join, dan semoga lancar, sukses, semangat terus gitu ya, walaupun online, tapi tetap harus semangat, lancar ya semuanya, amin. Oke, jadi Amin. jangan lupa ya itu feedbacknya diisi. Semangat ya Kak. Makasih Kak. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Assalamualaikum. Makasih Kak. Terima kasih. Salam buat Kak Tasya. Salam buat Kak Terima Tasya. kasih Kak pengajaran Semangat kalian. Maka salam buat Kak Tasya. Astaga, ada yang nggak boleh kayak gitu. Jangan lupa isi feedbacknya. Jangan lupa feedbacknya dia. Banyak teman-teman pengajar nanti dari Tenkom, makasih ya. Tahun depan masuk Tenkom. Tahun depan masuk Tenkom. Makasih Kak. Ya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Sama-sama. Kamu nanya kalkulusnya juga kayak tadi kan jamnya. Oh iya, jamnya sama kok. Iya sama. Makasih. Makasih juga.
buat yang join. Buat teman-teman pengajar dari Telkom, makasih ya. Aku dari akademik mengucapkan terima kasih buat udah ngisi responsinya. Makasih Kak, sama-sama Kak. Makasih Kak. Selamat ya. Makasih Kak. Terima kasih semua. Sampai jumpa tahun depan.